Sepertinya ini kali kedua saya menceritakan tentang hobi saya ya, bukan hobi sih, ya pokoknya itu saya itu pada awalnya dulu itu ini alat jahit ya, ini ada penggaris, ada jarum pentul, jarum kecil, pentul, ini ada jarum mesin ya, jarum mesin, ini ada radar untuk apa, melekatkan tapak untuk pola ke kain. Ini ada mata nenek sebagai pembantu untuk masukkan benang ke jarum. Dulu itu awal mulanya saya memang sejak kecil udah sering melihat nenek saya jahit, soalnya sejak kecil saya memang tinggal dengan nenek saya. Nenek saya jahit, punya mesin jahit, tapi saya belajar jahit ya, udah belajar memainkan mesin jahit tapi nggak bisa kakinya tuh nggak sinkron, jadi dapat dikatakan benangnya itu ruwet di dalam skoci ya. Jadi skoci itu semacam bulatan kecil yang ada di mesin jahit, itu benangnya ruwet di situ, karena saya bisanya jarumnya menjalankan mesinnya tuh maju mundur gitu ya, jadi nggak sinkron kakinya, maju mundur terus, jadi akhirnya benangnya ruwet, harusnya searah gitu ya. Akhirnya baru setelah selesai kuliah saya membuat proyek kecil saya. Sebenarnya itu bukan proyek yang pertama sih ya, itu sebelumnya udah membuat semacam kain perca yang saya sambung-sambung, tapi jahitannya itu pakai jahitan tangan ya, jahitan tangan, soalnya belum bisa pakai mesin jahit. Akhirnya saya beranikan buat sambungan kain lagi setelah selesai kuliah, itu sekitar tahun apa ya, baru setelah selesai kuliah saya beranikan kembali jahit ya. Itu akhirnya dengan agak susah payah akhirnya saya bisa jahit. Pada awalnya belajar dari kertas itu jadi belajarnya mesin pakai kertas dulu, disinkronkan dulu, akhirnya baru pakai kayaknya bisa. Mungkin itu akhirnya karena memang akhirnya bisa jahit, jatahnya bisa jahit mungkin ya. Akhirnya itu walaupun belum terlalu bagus jahitannya, akhirnya buat kain perca potong-potongan kain itu akhirnya menggunakan mesin jahit. Dari situ akhirnya saya akhirnya suatu saat saya bisa kerja di suatu institusi tertentu. Dari situlah ya akhirnya kepikiran ingin belajar suatu skill tertentu yang mantap gitu ya. Entah itu besok berguna apa enggak, paling enggak kalau kita punya skill yang bertambah itu akan lumayan bagus. Akhirnya saya kepikiran pengen, udah lama sih, udah setelah masuk kerja terus beberapa tahun kemudian, jadi udah cukup lama ya.
sekitar itu akhirnya beberapa tahun kemudian saya ingin belajar suatu skill tertentu yang bermanfaat. Akhirnya di luar dugaan saya akhirnya dapat kursus dengan biaya sendiri tanpa biaya. Itu tentu bayarannya lumayan mahal ya, tapi kebetulan mungkin karena memang Tuhan memberikan jalan. Saya kebetulan saat itu sedang bingung-bingungnya ingin mengambil kursus, ada bantuan ya, Bosda namanya. Saya ingat sekali Bosda ada di Bantuan Kabupaten apa ya kayaknya. Oh iya, Bantuan Kabupaten. Itu istilahnya Bosda itu apa ya, kepanjangannya saya kurang paham. Kayaknya di kabupaten gitu ya, entah itu bantuan dalam rangka apa saya juga kurang paham. Saya dapat aja. Jumlahnya lumayan, tapi untuk akhirnya saya cari beberapa kursus ya. Saya putuskan ambil kursus jahit karena agar bisa jahit gitu ya, bisa jahit, bisa bikin sesuatu dari kain itu, baju misalkan. Dan kebetulan yang ada tuh hanya kursus buat baju ya. Saya keliling cari beberapa kursusan yang kira-kiranya bisa kompromi dengan waktu saya yang memang waktu senggangnya itu saya seperti kerja apa ya, seminggu tuh saya hanya masuk beberapa hari gitu ya. Dan waktu yang lain saya gunakan untuk, kebetulan ambil kursusnya itu yang sekiranya bisa kompromi dengan waktu saya. Akhirnya saya pilih satu kursusan yang akhirnya pas untuk saya, udah kompromi dengan yang punya kos soalnya. Punya kursus. Ini ya, ini sampai saya tanggali, ini saya masuk pertama kali di kursusan itu tanggal ini 13 Agustus 2015. Ini saya kayaknya dapat penggarisnya jam 4 lebih 16 lebih 2 detik ya jamnya. Ini sama jam tanggalnya. Ini hari pertama saya masuk, saya ingat itu. Saya bersama satu orang teman yang kebetulan dulu itu samaan masuknya dengan saya, hari yang sama juga. Dia hari yang kedua, saya udah hari yang pertama. Akhirnya itu ya, uang bantuan itu lumayan banyak, tapi untuk biaya kursus saya masih harus tambah mungkin sekitar 1 juta lagi ya. Itu pun bantuannya lumayan banyak emang untuk saya saat itu. Bahkan untuk saat ini pun itu lumayan, itu besar juga, tapi masih tambah biaya yang lain karena memang biaya kursus dia tidak murah ya. Itu pun saya masih harus beli perlengkapan jahit sendiri, misalkan kain beli sendiri, terus benang, kancing, maksudnya kancing untuk bajunya, terus misalkan kalau memakai membuat rok itu HP-nya juga beli sendiri, resletingnya beli sendiri, semuanya beli sendiri. Itu hanya real biaya kursus dan biaya ujian ya. Bahkan jika ingin ujian negara pun masih ada tambahan uang lagi, Kak. Ibu kursusnya ngomong gitu, secara seperti itu. Akhirnya memang kursus itu nggak
mudah ya, apalagi saya paketnya itu lumayan banyak. Jadi kursusnya sisinya paket, harus punya, yang punya kursus itu udah punya target, misalkan harus bisa buat baju piyama, blus, kemeja, rok yang lipit, terus ya, terus daster misalkan itu ya. Jadi ada sekitar, dulu itu saya ingat ada targetnya itu sekitar 20-an baju kayaknya ya, 20-an baju yang harus bisa diselesaikan. Itu akhirnya baru bisa lulus kursus itu ya. Jadi memang nggak setiap hari saya bisa datang. Itu udah saya kompromikan dengan yang punya kursus pun setuju memahami itu. Dia pun tahu latar belakang saya, alasan saya ikut kursus, terus banyak hal. Dan saya ikut kursus, terus apa ya, ya ditanya macam-macam hal ya, itu ya biasalah. Akhirnya waktu kursus yang normal itu, kalau orang biasa masuk setiap hari 6 kali per minggu, 6 kali seminggu itu bisa selesai dalam waktu 4 bulan ya, kalau nggak salah 4 bulan. Tapi saya akhirnya baru selesai dalam waktu 1,5 tahun lebih kayaknya, 1,5 tahun ya, 3 bulan selesai kayaknya, 3 bulan selesai. Tapi kalau saya akhirnya baru selesai 1,5 tahun ya, 1,5 tahun ya, lumayan waktunya, lumayan panjang, molor sekali ya. Akhirnya saya ketemunya dengan teman-teman yang bergelombang-gelombang ya. Jadi teman-temannya udah, yang samaan saya udah menghilang. Terus akhirnya ada teman baru gitu ya, akhirnya bergelombang. Akhirnya saya baru selesai 1,5 tahun kemudian ya akhirnya memang saya pikir kursus jahit itu lumayan bermanfaat ya, terutama ya saat kita butuh membuat baju, walaupun jahitannya mungkin kurang begitu bagus, asal masih dalam taraf asal bisa saja, ataupun yang lebih canggih lagi mungkin jadi bisa menjahitkan baju orang, itu yang lebih canggih lagi ya. Tapi paling tidak itu sebagai awal baru seseorang itu secara formal mengenal hal ihwal mengenai jahit, dan secara profesional. Itu aja sih, bukan secara profesional ya, itu terlalu tinggi rasanya, paling nggak bisa gitu ya, paling nggak bisa. Itu saja sekitar sharing dengan saya. Dan saat ini saya udah saya udah istilahnya saya udah
nggak berada di institusi itu lagi, institusi itu yang dulu memberi saya bantuan beasiswa itu lagi. Dan itu kursus itu menjadi kenangan saya yang selama beberapa tahun saya mengabdi di institusi itu. Mungkin itu ya, mungkin yang ingin saya ingat sampai hari ini. Tahun ya, tanggal pertama saya kursus 13 Agustus 2019. Ini jam saya dapat penggaris. Sore-sore ibu kursusnya ngasih penggaris ini. Ini sebagai penggaris untuk pola melengkung ya. Pola lengkung di pinggul biasanya. Itulah kenang-kenangan dari dengan bantuan itu akhirnya saya bisa ikut kursus jahit yang memang sudah saya inginkan sejak dulu. Entah karena kenapa, mungkin timingnya bisa benar-benar pas, saya ingin ada bantuan itu, akhirnya saya bisa ikut kursus. Ya mungkin udah kehendak Tuhan, saya bisa bisa dapat skill yang baru yang memang nampol ya untuk saya. Walaupun saya untuk dikatakan cakap belum bisa ya, masih bisa-bisaan hingga saat ini. Udah itu dulu sharing dari saya. Terima kasih udah menonton, semoga bermanfaat.